Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kenalkan, saya Muhammad Yusuf dengan NIM 666121040 dari kelas 4D akan mempresentasikan ujian akhir semester manajemen strategi tentang analisis Menstra PTKI. Poin-poin yang akan saya bahas yaitu pertama visi misi, kemudian yang kedua tujuan, yang ketiga sasaran SMART, keempat lingkungan eksternal, kelima lingkungan internal, keenam EVAS atau External Factors Analysis Summary, dan yang terakhir yang 7 ialah IFAS atau Internal Factors Analysis Summary. Dan juga yang ke-8 itu analisis matriks SWOT, dan 9 itu evaluasi operasional kinerja. Visi PTKI sendiri itu menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Dengan misinya yang pertama ialah untuk menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital dan berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kedua, untuk mengembangkan solusi transportasi massal melalui investasi dalam SDM, infrastruktur, dan teknologi. Ketiga, untuk memajukan pembangunan melalui kemitraan dengan para kepentingan, termasuk memperkasai dan melaksanakan pengembangan infrastruktur penting terkait transportasi. Kemudian tujuan perusahaan sendiri yang sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar nomor 65 tanggal 9 Agustus 2008 itu melakukan usaha di bidang transportasi serta optimalisasi sumber daya yang dimiliki, menghasilkan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat. Dan terakhir atau yang ketiga, berdaya saing kuat untuk mendapat atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip persoalan terbatas. Selanjutnya analisis SMART. Yang pertama spesifik, yaitu sistem transportasi aman, efisien, kemudian pengguna jasa angkutan kereta api yaitu masyarakat dan lainnya, tercipta sistem transportasi terintegrasi dan berkelanjutan. Kemudian yang kedua measurable, selalu melakukan inovasi sarana prasarana dan layanan secara teknologi. Ketiga achievable, menetapkan tujuan termuat dan misi dengan selalu evaluasi setiap produk. Keempat relevan, selalu melakukan rapat evaluasi setiap bulan dengan seluruh jajaran sesuai dengan perkembangan dan situasi agar menjadi masukan bagi perusahaan. Kelima atau yang terakhir time bound, menjadi pilihan transportasi favorit masyarakat masa kini dan masa datang dengan teknologi inovasi. Kemudian analisis lingkungan eksternal. Yang pertama, saingan inovasi layanan dengan data transportasi lain dan lebih murahnya tiket dibanding tiket transportasi lain. Yang kedua, dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa mendiskriminasi suku, budaya, dan ras. Kemudian yang ketiga, update dan melakukan inovasi dalam hal pelayanan berbasis digital sesuai dengan perkembangan zaman. Keempat, PTKI berdiri sesuai dengan peraturan pemerintah negara RI nomor 19 tahun 98. Kemudian analisis internalnya, analisis lingkungan internal. Pertama, memiliki SDM yang menjadi unsur penting dalam memberikan pelayanan optimal dan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Kedua, inovasi berbasis digital telah dilakukan perusahaan dengan meluncurkan aplikasi akses untuk pemesanan tiket kereta agar efektif dan efisien. Ketiga, pengelolaan keuangan dilakukan oleh SDM yang profesional dan dilakukan agar menghasilkan kesepakatan tujuan perusahaan. Kemudian dari bobot IFAS-nya untuk sisi strength, yang pertama infrastruktur stasiun sangat baik dengan bobot 0,15, rating 4, skornya 0,60. Tingkat keamanan pengguna jasa kereta terjamin, bobot 0,15, rating 4, skor 0,60. Terjangkau lokasi stasiun strategis pusat kota, bobot 0,15, rating 4, skor 0,60. Ketepatan akurasi waktu datangan, bobot 0,15, skor 4, skor akhir 0,60. Transaksi total untuk bobot 0,60, untuk skornya 2,40. Dari sisi weakness atau kelemahan, harga tiket cenderung naik dengan bobot 0,10, rating 3, skor akhir 0,30. Beragam pilihan moda transportasi lain dengan bobot 0,10, rating 2, dengan skor akhir 0,20. Inovasi pelayanan yang kurang berlawanan, harga tiket tinggi, bobot 0,15, rating 2, skor 0,30. Dan yang terakhir berbasis subsidi yang tinggi, bobot 0,10, rating 2, skor akhir 0,20. Subtotal untuk bobot 0,45, untuk skornya sendiri 1,0, dan skor akhir antara strength dan weakness dalam IFAS ini sebesar untuk bobot sebesar 1,05, untuk skor 3,40. Kemudian dari sisi EVAS, yang mana dari sisi opportunities, SDM yang mengedepankan nilai perusahaan, bobot 0,15, rating 3, dan skor akhir 0,45. Untuk perusahaan pendukung tumbuh kembang SDM, bobot 0,10, rating 3, skor akhir 0,30.
Terobosan yang dilakukan cukup baik, 0,10 untuk bobot rating 2, skor 0,30. Kinerja keuangan perusahaan terus membaik, bobot 0,15, rating 3, skor 0,45. Subtotal untuk bobot 0,50 untuk skornya 1,50. Dari TRIS-nya sendiri, sarana prasarana kereta telah uzur, bobot 0,10, rating 3, skor 0,30. Kurangnya tempat ramah lansia dan disabilitas, bobot 0,10, rating 2, skor 0,20. Inovasi kurang menjual dari segi bisnis dengan pihak lain, bobot 0,15, rating 2, skornya 0,30. Pihak seleksi rekrutmen kurang transparan, bobot 0,10, rating 2, skor 0,20. Subtotal untuk bobot 0,45 untuk skor 1,00. Nilai total keseluruhan air dari opportunities dan trades untuk bobot 0,95 untuk skornya 2,50. Untuk skor interpretasi FS PTKI, untuk FS-nya 3,40 bisa dikatakan kuat, untuk IFAS-nya 2,50 bisa dikatakan cukup. Untuk matik SWOT-nya dari strength-nya, moda transportasi andalan, keselamatan terjamin, ketepatan waktu, berada pusat kota. Untuk weakness, inovasi layanan kurang, tiket cenderung mahal, tertuju pada pendapatan pelanggan saja. Untuk opportunities, MOU dengan perusahaan negara lain atau lokal, jenjang karir bagi karyawan, dividen bagi negara meningkat. Untuk trades, ada celah praktik KKN, moda transportasi lain berinovasi, rekrutmen karyawan yang tidak jujur. Strength dan opportunities-nya pembuatan kereta dengan teknologi terbarukan dan berbasis inovasi, pengembangan SDM untuk pelayanan optimal dan terpercaya. Untuk weakness opportunities, libatkan pihak swasta atau BUMD untuk penambahan stasiun guna menambah pendataan lain, dan juga melibatkan pecinta kereta sebagai saran masukan untuk inovasi dan pelayanan kedepannya. Untuk strength dan trades, pengawasan ketat pada maintenance guna pelayanan optimal, terkoneksi transportasi lain online di stasiun. Weakness dan trades, sistem perekrutan karyawan transparan, audit pelaporan transaksi oleh KPK, evaluasi layanan via media sosial. Bobot rating matrix SWOT untuk strengths dan opportunities sebesar 3,90, untuk weakness dan opportunities sebesar 2,50, untuk strengths dan trades sebesar 3,40, untuk weakness dan trades sebesar 2,00. Menurut perhitungan analisis SWOT, nilai tertinggi beroleh dari kombinasi strength opportunities dengan nilai 3,90. Nah, berikutnya selanjutnya adalah the balance scorecard, dimana yang mempunyai visi dan strategi dari yang terdapat 4 aspek. Pertama, finansial, berfokus pada orientasi keuntungan atau profit oriented, dengan poin-poinnya ialah pendapatan meningkat baik dari pendapatan pelanggan maupun jasa dan lainnya, dan juga laba bersihnya meningkat. Kemudian dari aspek customer, berfokus pada market share atau pangsa pasar, customer satisfaction atau kepuasan pelanggan, dengan poin utamanya ialah pangsa pasarnya untuk customer atau pelanggan generasi Y dan Z, dan juga customer profitability atau kepercayaan pelanggan. Dari aspek internal, berfokus pada service, inovasi, dan efisiensi bisnis, dan poin utamanya adalah adaptasi teknologi, cost infrastructure maintenance operation atau IMO. Dari aspek learning and growth atau pembelajaran dan pertumbuhan, fokus pada internal knowledge dan inovasi atau pengetahuan pembangunan inovasi. Dari aspek internal, namun poin utamanya adalah transformasi pendidikan dan pengembangan karyawan atau sumber daya manusia. Berikutnya yang terakhir adalah evaluasi operasional kinerja. Masalah dan kendala PT Kereta Api Indonesia atau ialah menghadapi tantangan dana dan material dalam kaitannya dengan perawatan sarana dan prasarana, terutama dalam masih adanya backlog antara biaya pendanaan yang diberikan oleh pemerintah lewat dana infrastruktur, maintenance operation. IMO masih belum menutup biaya perawatan yang harus dikeluarkan oleh KAI saat ini. Kemudian arah kebijakan dan strategi hingga 2024 berdasarkan rencana jangka panjang atau RJP 2020 hingga 2024, PT KAI perusahaan optimis menargetkan annual growth rate atau tingkat pertumbuhan per tahun selama rentang periode waktu tertentu. Berikutnya, terima kasih atas partisipasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.